Shalom, perkenalkan nama saya Serpin Lele Siduruk, kelas D, Prodi Pendidikan Agama Kristen, NIRIM 1020218272. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi dan hak asasi manusia. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita meminta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada saat ini kami boleh berada di tempat ini untuk melaksanakan proses pembelajaran kami. Kiranya Engkau menyertai kami mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya baik, materi kita pada saat ini yaitu demokrasi dan hak asasi manusia. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratein atau kratos, artinya kekuasaan atau kedaulatan. Demokrasi artinya pemerintahan yang bertumpu pada rakyat, artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang paling populer pada masa kini, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat dan bukan di raja atau kaisar. Kemudian hak asasi manusia atau HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia makhluk ciptaan Allah. Hak yang paling mendasar ialah hak untuk hidup. Hanya Tuhanlah pemberi kehidupan dan Dia jugalah yang berhak mengambil kehidupan itu. Kemudian selanjutnya demokrasi dan hak asasi manusia dalam Alkitab. Di dalam Alkitab sendiri, kita tidak dapat dijumpai praktik demokrasi dan hak asasi manusia seperti yang kita kenal sekarang. Akan tetapi dari Alkitab, kita bisa menemukan benih-benihnya agar selalu dapat menghargai kehidupan dan nyawa seseorang, serta melakukan perintah-perintahnya agar manusia hidup saling memperlakukan sesamanya dengan baik. Dari pembahasan ini bisa kita baca dalam Mazmur 133. Kemudian ungkapan-ungkapan yang dipakai Rasul Paulus dalam menyatakan betapa Allah sungguh mengasihi manusia yang berdosa bisa kita baca dalam Roma pasal 1 ayat 17, Roma 3 ayat 21 sampai 22, dan 1 Korintus 15 ayat 57. Selanjutnya yaitu cakupan demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam hak asasi manusia mencakup 3 hak, yaitu yang pertama, hak warga negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima secara penuh bertanggung jawab oleh masing-masing warga negara. Contoh hak warga negara yaitu yang pertama, mendapat tempat tinggal yang layak, kemudian memperoleh pendidikan dasar, yang ketiga memperoleh penghidupan yang layak, yang keempat mendapat pelayanan masyarakat, dan yang terakhir mendapat perlindungan hukum. Kemudian hak yang wajib dimiliki oleh warga negara yaitu hak-hak politik. Hak asasi politik yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Hak pilih misalnya memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Kemudian hak mendirikan partai politik dan sebagainya. Kemudian hak yang ketiga yaitu hak-hak ekonomi dan sosial. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah hak asasi manusia yang terkait dengan aspek sosioekonomi dan budaya, seperti hak pendidikan, hak atas perumahan, hak atas standar hidup yang layak, hak kesehatan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Kemudian secara singkat demokrasi dan hak asasi manusia, menurut Diane Revich dan Abigail dalam buku Demokrasi Klasik dan Modern pada tahun 1941, Franklin Delano menyampaikan pidatonya yang terkenal mengenai 4 kebebasan yang diharapkan dapat diberlakukan di seluruh dunia, yaitu yang pertama kebebasan berbicara dan berpendapat dimanapun kita berada. Yang kedua, kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan. Dan ketiga, kebebasan dari kekurangan dan kebebasan dari
rasa takut. Ya baik teman-teman, demikian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Di samping ada QR code, silakan di-scan untuk mengisi soal kuis. Terima kasih.